kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini nama saya Betty Ruhani, saya dari kelompok Pick Air Police Desa Karangawen. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal keikutsertaan saya dalam mengikuti Pick Air. Di sini saya sudah tidak remaja lagi. Saya sudah ibu-ibu, anak saya satu, sudah berumur 2 tahun. Jadi mungkin di sini tadi dikatakan Pak Sabrun menjadikan pengalaman mengikuti Pick Air itu seperti apa. Memang dulu kami menjadi perintis untuk Desa Karangawen itu menjadi Pick Air. Itu menjadi pelopor. Itu saya dan kawan-kawan yang menjadi pelopornya. Di situ kami belajar tentang menjadi remaja. Remaja itu boleh sekali berpacaran. Tapi bagaimana caranya kita berpacaran itu yang sehat? Bagaimana caranya berpacaran itu sampai akhirnya kita menikah? Tidak hanya berpacaran yang hanya untuk sekedar mengenal saja seperti itu. Dan pada akhirnya pada waktu itu ada kegiatan kita bersama seperti ini. Ada kegiatan yang mengatakan bahwa kapan kamu mau menikah? Nah, ketika itu karena usia saya waktu itu sudah usia 24 atau bagaimana itu. Dan saya sendiri menikah ketika beliau menanyakan pada saya menikah usia berapa? Saya mengatakan usia 30 kurang seperti itu. Dan akhirnya saya menikah itu di usia 28 tahun. Mungkin oleh sebagian banyak orang terus ketuaan. Tapi bagi saya itu benar-benar saya pikirkan. Kenapa? Pada waktu itu saya masih menempuh sekolah. Dan waktu menempuh sekolah, saya harus sekolah dulu, merampungkan sekolah saya. Kemudian habis itu setelah rampung sekolah, saya itu memikirkan lagi bahwa nanti kalau saya menikah, itu saya punya anak, tentunya juga memikirkan bagaimana nanti selanjutnya anak saya, seperti itu, keluarga saya terutama seperti itu. Jadi saya memikirkan lagi. Setelah selesai kuliah saya masih kan bekerja seperti itu. Seiring berjalannya waktu saya menikah dan menikah pada waktu usia 28 tahun itu saya sudah matang. Saya hamil di usia 29 melahirkan. Itu saya dengan proses sesar. Tapi saya sudah siap waktu itu karena usia saya sudah berumur seperti itu, sudah siap. Jadinya tidak terjadi apapun dan puji Tuhan anak saya itu juga lahirnya juga normal karena saya mengikuti apa yang disarankan oleh pihak kesehatan. Sebagai remaja perempuan itu biasakan karena kita kan sering pusing seperti itu, darah rendah seperti itu kan anak perempuan itu biasakan minum vitamin penambah darah. Karena ketika nanti melahirkan itu Pak Sabrun, kita kan ketika hamil nanti itu kita biasanya tensinya rendah seperti itu. Jadi ketika usia remaja seperti ini, ketika saya itu dulu konsumsi penambah darah itu setiap berapa bulan atau berapa hari atau gimana? Saya itu karena kan saya aktivitas saya itu waktu itu banyak sekali. Dalam satu minggu itu saya itu paling tidak 1 kali minum. Itu. Tapi saya waktu ketika masih remaja saya tidak minum yang namanya Kiranti ataupun apa enggak. Seperti itu. Saya cuma minum suplemen itu untuk karena biasanya saya gampang capek seperti itu, apalagi yang aktivitasnya banyak. Tentu di sini banyak sekali itu minum vitamin seperti itu bagus. Dan itu juga kan sekarang disarankan. Itu harus dengan resep atau tinggal ngambil di puskesmas atau gimana? Kalau saya beli sendiri Pak, karena waktu itu saya tuh tidak tahu. Saya hanya inisiatif sendiri melihat iklan di TV. Itu ada iklan anak sekolah yang lemas. Itu kekurangan zat besi. Iya, zat besi seperti itu. Nah saya itu kan terlalu banyak aktivitas waktu itu, saya konsumsi seperti sendiri seperti itu, dan saya minum 1 minggu sekali seperti itu. Dan saya tadi akhirnya saya itu kan menikah, mempunyai anak, dan kemudian saya itu mempelajari dari pembelajaran yang kita dapat di Pick Air seperti itu, bahwa kalau kita menikahnya di usia yang sudah matang, nanti kita tentunya kalau ada masalah sedikit, kita itu tidak langsung
marah. Ketika suami kita marah, kita jangan marah, tapi kita berusaha, misalnya sebagai perempuan ya, terutama sebagai saya perempuan, jelas kita itu semuanya pasti ketika sudah menikah nanti akan sibuk mengurus anak, mengurus rumah, mengurus, apalagi nanti yang perempuan-perempuan ini dia bekerja, suaminya dia bekerja. Kita harus bisa mengatur waktu kita ketika kita antara bekerja, mengurus anak. Nanti itu juga harus pikirkan. Kita bekerja, anak kita mau diurus siapa? Kita harus memikirkan. Ketika nanti waktu kita pulang kerja, kita harus bagaimana? Nah, itu kita waktunya kita sudah planning bahwa nanti kita harus seperti ini. Jadi teman-teman semua yang hadir di sini, karena kita teman-teman ini kan masih muda semua, di bawah 20 tahun semua ya kan yang ada di sini. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menikah terlebih dahulu. Jadi rencanakan, kemudian pokoknya itu begini. Pokoknya boleh pacaran, tapi pacarannya yang serius. Pacarannya serius bagaimana? Kita harus punya komitmen. Kita nanti harus ke jenjang sampai pernikahan. Karena dengan begitu nanti kita itu hati kita akan senang. Dengan satu pasangan itu kita nanti akan menikah, mempunyai anak dan berkeluarga. Tapi ingat, nanti itu ketika kita pacaran, dengan kita menikah, sifat pasangan kita itu pasti akan kita lebih ketahui ketika menikah. Jadi biasanya pacaran kabeh. Nah, ketika menikah itulah nanti menjadikan permasalahan bagi kita. Tapi bukan masalah bagi saya. Itu menjadi tantangan. Jadi bagaimana kita berlatih untuk sabar seperti itu. Apalagi ketika sudah mempunyai anak. Jadi teman-teman yang ada di sini itu sebaiknya kita sekolah dulu, kerja dulu, terus nanti kita baru merencanakan untuk menikah dan untuk berkelanjutan hidup selanjutnya seperti itu. Mungkin itu saja Bapak sharing saya pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.